Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siswa dan siswi kelas 11. Mungkin kalian masih berbarengan dengan PKL ya, tapi tidak mematahkan semangat kalian untuk tetap belajar, oke? Hari ini itu ibu mau menjelaskan tentang soal yang ibu berikan kemarin ya. Jadi kan ibu belum ngasih video tuh, takutnya kalian juga bingung, memang membingungkan kan sih ya. Oke, sekarang ibu akan membahas soalnya. Oke. Nah, kemarin itu ibu ngasih nomor 1B kalau nggak salah ya, terus nomor 5, terus nomor berapa lagi? Nomor 12. 12 yang mana ya? 12B kalau nggak salah ya, nomor 12B. Oke ya. Oke, kita akan ini ya, menyelesaikannya, coba membahasnya ya. Kalau 2 minggu atau 3 minggu kemarin kan ibu sudah memberikan foto-foto materi yang harus kalian catat di buku ya. Semoga itu sudah kalian catat ya. Dan ibu harap kalian walaupun sibuk sama PKL, kalian itu jangan lupa mengumpulkan tugas, karena ibu pun waktu untuk mengumpulkan tugas yang ibu berikan itu lama loh ya. Ada hari Minggu, kalian kan Minggu libur kan ya. Cobalah dari waktu santai kalian luangkan waktu 1 jam aja buat ngerjain tugas ya. Oke, kita mulai dari nomor 1B ya. Tentukan persamaan garis berikut dan gambarlah grafiknya pada bidang kartesius. Ibu lupa sebenarnya kemarin itu kalau kalian nggak usah gambar, cukup tentukan persamaannya aja. Tapi kalau misalkan kalian gambar grafiknya, oke lah, nggak masalah gitu ya. Yang ibu pengen tuh hanya menentukan persamaan garisnya aja sih sebenarnya. Tapi di sini ibu juga lupa ngasih tahu kalau nggak usah digambar grafiknya. Oke lah, nggak apa-apa ya. Nah, nomor 1B ini kan yang ditanya adalah menentukan persamaan garis ya, dimana titiknya sudah ada dan gradiennya sudah ada. Nah, ingat, yang ditanya persamaan garis ya, bukan gradien loh ya, karena gradiennya udah ada. Yang ditanya adalah apa? Yang ditanya adalah persamaan garis. Nah, sekarang di sini kan nih, nomor 3 itu menentukan persamaan garis. Rumusnya itu ada 2 ya. Ini ada rumus ini ya, karena kalau yang ini sih penjabarannya sehingga menjadi ini. Terus yang keduanya adalah yang pertama adalah kalau dia diketahui gradien dan melalui titik A, B, dan yang kedua adalah kalau dia melalui titik A, B sama P, Q. Jadi koordinat titiknya ada 2 ya, AB sama PQ. Sedangkan kalau ini apabila koordinat titiknya ada 1 yaitu AB dan diketahui gradiennya. Nah, kira-kira nomor 1B itu kita pakai yang A apa pakai yang B? Pakai yang A ya, karena apa? Karena yang 1B ini titiknya hanya ada 1 titik koordinatnya, yaitu 2,2, dan gradiennya pun cuman ada 1 atau sudah diketahui yaitu 1/2. Oke, sekarang kita tulis yang diketahui ya. Diketahui ya. Yang diketahui adalah M-nya atau gradiennya sudah diketahui adalah 1/2. Dan titik tikor aja ya, ibu singkat ya. Titik koordinat yang sudah diketahui adalah 2,2. Dimana katanya kalau titik yang dilalui oleh satu koordinat sama diketahuinya gradien, maka yang pertama ini namanya A, yang kedua ini namanya B. Berarti A-nya itu 2, B-nya juga 2 ya. Oke, sekarang yang ditanya adalah persamaan garis, ya kan? Kita jawab ya, persamaan garis. Persamaan garisnya tadi kita pakai rumus yang ini ya, karena tadi kan melalui titik A, B sama diketahui gradiennya, berarti kita pakai rumus yang ini ya. Kalau kenapa nggak rumus yang atas? Rumus yang atas itu adalah penjabaran sehingga mendapat rumus yang bawah gitu ya. Jadi pada intinya ini rumus yang utama itu rumus yang ini nih, Y kurang B sama dengan M kali X dikurang A. Jadi kalau menentukan persamaan garis yang diketahui gradien sama melalui titik A, B, maka rumusnya adalah Y kurang B sama dengan M dikali X kurang A gitu ya. Kita tulis berarti Y dikurang B sama dengan M dikali X kurang A. Y-nya sudah tahu belum? Belum ya, berarti Y dikurang B-nya udah tahu belum? B-nya udah tahu nih berapa? 2, berarti tulis 2 sama dengan M-nya dapat setengah, berarti setengah X-nya juga belum tahu, dikurang A-nya berapa? A-nya 2 gitu. Nah, sekarang
ini semua bilangan bulat, si min 2 bilangan bulat, si min 2 juga bilangan bulat, yang pecahan hanya 1/2. Kalau gitu kita harus menghilangkan pecahannya atau menghilangkan penyebutnya. Berarti ini semua harus dikali dengan berapa? 2. Kenapa kali 2? Karena penyebutnya 2. Kalau dia bentuknya 3, berarti kalau penyebutnya 3 berarti sih kali 3. Kalau di sini 5 berarti ini juga kali 5. Jadi tergantung penyebutnya atau tergantung angka yang ada di bawah per, ya. Bu, kalau dia bentuknya enggak per gimana? Misalkan contoh, Y dikurang 2 sama dengan 2X dikurang 2. Nah, M-nya atau gradiennya bukan bentuk per kan? Bukan bentuk pecahan kan? Ini nggak usah dikalikan begini lagi, nggak usah. Langsung aja kalikan gitu ya. Jadi langsung aja nanti Y dikurang 2 sama dengan 2 kali X berarti 2X, 2 kali min 2 berarti min 4 gitu ya. Tapi berhubung di sini pecahan, berarti kita hilangkan dulu penyebutnya gitu ya. Karena di sini penyebutnya 2, maka semuanya dikalikan dengan 2. Oke, langsung kalikan. 2 kali Y, hasilnya berapa? 2Y. Jadi semua dikalikan ya satu-satu ya. Min 2 kali 2 hasilnya berapa? Min 4. Y kali 2 2Y, min 2 kali 2 hasilnya min 4 sama dengan. Nah, ini kita kalikan, ini tujuannya tadi apa? Biar si penyebutnya hilang. Ya udah, ini coret. Berarti hasilnya adalah 1 dikali X min 2. Bu, kok ini yang yang dikurungin nggak dikali dengan 2? Karena ini semua yang dikurung ini sudah ikut sama si setengah ini ya, jadi nggak usah dikalikan lagi gitu ya. Oke, lanjut. Jadi bagaimana? Kalau sudah berarti 2Y dikurang 4 sama dengan 1 kali X hasilnya X, 1 kali min 2 hasilnya min 2 ya. Ini 4 ya, 4. Tuh, kalian bingung ya. Nah, terus sekarang bagaimana persamaannya? Persamaannya itu biasanya apa dulu sih? Persamaannya kan bentuknya AX tambah BY ditambah C sama dengan 0 ya. Berarti variabel X, variabel Y, dan konstanta itu harus ada di ruas kiri. Sedangkan di ruas kanan itu hanya 0. Berarti ini nih yang di ruas kanan, ini harus 0. Berarti ini semua harus pindah kemana? Pindah ke ruas kiri. Tuan rumah dulu deh, tulis siapa tuan rumah di sebelah kiri? 2Y dikurang 4, baru si tamunya pindah. Tadinya plus X berubah jadi min X. Karena dia pindah kan, ngelewatin sama dengan. Tadinya min 2 jadi plus 2. Baru sama dengan, karena ini semua sudah pindah, berarti sini nggak ada yang nempatin, berarti kosong atau 0 gitu. Nah, terus dia mintanya X duluan kan, berarti si X ini kan masih ada di belakang, pindahin ke depan, min X. Jadi kan, kenapa min X? Karena di depan X itu ada tanda min, berarti harus tulis ulang min X. Terus abis itu katanya yang kedua harus Y. Nah, berarti ini di depan 2 itu tandanya apa sih? Plus apa min? Plus ya, berarti tulis plus 2Y. Kalau di sini ada tanda negatif, berarti tulisnya negatif 2Y. Ya, karena di sini nggak ada tanda apa-apa, berarti dia positif, berarti tulisnya positif 2Y. Terus apalagi? C itu adalah konstanta yang tidak punya variabel. Ada 2 nih konstantanya, min 4 sama plus 2, berarti tulis ulang. Min 4 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini bisa dijumlahkan, berarti min X tambah 2Y. Min 4 berarti punya hutang 4 dibayar 2. Negatif hutang, positif bayar. Punya hutang 4 dibayar 2, berarti masih punya hutang. Kalau masih punya hutang negatif, hutangnya berapa? Hutangnya sudah ada 2 lagi dengan 0 gitu. Jadi ini persamaannya. Bu, kalau saya pengennya dia X-nya positif gimana? Ya udah, rubah semua tandanya. Kalau kamu pengennya sama dengan bentuk umum kayak gini, ini kan X-nya positif ya, di depannya tidak ada tanda min kan? Tapi yang ini ada tanda minnya. Kamu hilangkan aja, tapi hilangkannya kamu jangan menghilangkan yang ini doang, kamu harus merubah semua tandanya. Artinya gini, kalau ininya mau positif berarti negatif berubah jadi positif. Jadi bagaimana? X. Ini juga harus berubah tandanya, plus jadi min 2Y, min jadi plus 2 sama dengan 0. Nah, inilah persamaannya. Lebih bagus ini sih sebenarnya ya persamaannya, karena depannya positif gitu ya. Oke, lanjut untuk nomor berapa lagi? Ini nanti silahkan dicatat ya di buku kalian kalau misalkan kalian masih salah untuk menjawabnya gitu ya. Nah, terus kita masuk ke nomor 5. Tentukan persamaan garis yang melalui titik P 4,5 dan sejajar garis 3Y sama dengan 4X dikurang 6 gitu ya. Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui. Titik ya, titiknya ada 4,5, berarti ini tulis Ibu diketahui
titik koordinat itu ada 4,5, dimana ini A, ini B gitu ya, karena tikornya cuma ada satu ya. Nah terus di sini ada persamaan garis ya, katanya sejajar dengan garis 3Y sama dengan 4X kurang 6. Ini katanya dia sejajar. Kalau sejajar itu bentuknya gimana coba? Kalau sejajar itu begini ya, sejajar dengan garis apa? 3Y sama dengan apa katanya? 4X dikurang 6. 3Y sama dengan 4X dikurang 6 gitu ya. Nah kalau dia ada persamaan garis, otomatis garis yang ini pasti mempunyai apa? Mempunyai gradien. Nah ini kan garis pertama ya, ini kan garis pertama. Garis pertama ini apa namanya? Rumusnya itu adalah 3Y, bukan, rumus persamaannya adalah 3Y sama dengan 4X dikurang 6. Nah kalau ini garis pertama, maka ini juga pasti garis pertama itu punya gradien pertama. Gradiennya pertama gimana? Yuk, bentuk gradien itu kemarin kayak gimana sih bentuknya? Bentuknya adalah min A per B. A itu yang mengikuti variabel X ya kan ya, sedangkan B itu yang mengikuti variabel apa? B itu mengikuti variabel Y gitu kan sebenarnya ya, enggak sih? Ya bukan iya enggak sih, pokoknya ya begitu ya gitu. Nah sekarang kalian ini dulu apa namanya, masukkan negatif itu sudah rumus ya, min A nya jadi berapa? Katanya A itu adalah yang mengikuti variabel X, yang mengikuti variabel X adalah angka 4, berarti sini 4 per B nya berapa? B nya itu adalah yang mengikuti variabel Y, berarti B nya berapa? B nya itu adalah 3 ya kan, di sini 3, berarti M nya adalah min 4 per 3. Karena dia sejajar, ingat nggak sejajar? Kalau sejajar kata ibu gimana? Kalau kemarin kalau gradiennya sejajar, kalau sejajar maka M2 juga sama. M2 sama dengan siapa? M2 sama dengan M1, berarti M2 nya berapa? M2 nya adalah min 4 per 3 gitu ya, berarti M2 nya min 4 per 3. Kalau gitu kita sekarang masukkan ke apa? Persamaan garis yang ditanyakan. Tetap yang ditanyakan adalah nomor 5, persamaan garis. Persamaan garis untuk yang garis keberapa? Garis ke-1 apa garis kedua? Garis ke-1 kan persamaan udah ada, jadi persamaan garis yang kedua, betul, persamaan garis yang kedua berapa gitu ya. Oke, kalau gitu sekarang kita apa namanya, masukkan ke rumus. Kira-kira pakai rumus yang A apa pakai rumus yang B? Pakai rumus ya A. Kenapa? Karena tikornya cuma yang diketahui 1 gitu ya. Oke, jadi bagaimana rumusnya? Y dikurang B sama dengan M dikali X dikurang A. M yang keberapa? Karena kita mencari garis kedua, maka di sini M2 gitu ya. Y dikurang B nya berapa? B nya dapet tadi berapa? B nya 5 ya. B nya 5 sama dengan M2 nya dapat berapa tadi? Min 4 per 3. X nya juga nggak tahu berapa, dikurang A nya dapat berapa? A nya dapat 4 gitu ya. Nah sekarang sama, dia ini ada penyebutnya lagi atau dia pecahan lagi, berarti kita hilangkan dulu. Dikali berapa? Karena dia penyebutnya 3, maka di sini kali 3. 3 Y kali 3 berarti hasilnya 3 Y. Min 5 kali 3 berarti min 15 sama dengan ini tadi fungsinya untuk menghilangkan si penyebut, berarti sisanya adalah min 4 dikali X min 4 karena sisanya yang atas kan ya. Oke, jadi bagaimana? 3Y dikurang 15 sama dengan min 4 kali X, min 4X, min 4 kali min 4 plus 16, karena min kali min hasilnya plus, 4 kali 4 hasilnya 16. Oke, kita jadikan bentuknya kayak gini ya, berarti di sebelah kanan dia hasilnya 0, di sebelah kiri kumpul semua, berarti kita tulis dulu yang sebelah kanan sebelah kiri siapa tuan rumahnya? 3Y dikurang 15, pindah semua. Jadi tadinya min jadi plus 4X, tadinya plus jadi min 16 baru sama dengan 0. Karena ini semua udah pindah. Oke, sekarang dia mintanya biasanya bentuk umumnya X duluan ya. Berarti 4X-nya pindah ke depan. Karena 4X depannya tandanya positif, maka kalau ditulis di angka pertama, positifnya nggak usah ditulis lagi gitu. Karena ini udah menandakan bahwa 4X-nya itu nilainya adalah positif. Habis itu variabel apa? Y. Berarti di sini
Karena di sini depannya nggak ada tanda apa-apa, berarti di sini tulisnya positif 3 ya. Nah, konstantanya ada 2, min 15 sama min 16 sama dengan 0. Ini bisa dijumlahkan, jadi bagaimana? 4x tambah 3y dikurang berapa coba? Punya hutang 15, hutang lagi 16. Jadi hutangnya makin banyak. Kalau punya hutang berarti tadinya negatif. Hutangnya jadi 31 sama dengan 0. Nah, inilah persamaannya. Gitu. Ya. Ngerti ya? Nah, kemudian yang akan kita bahas lagi nomor 12 yang B ya. Tentukan persamaan garis. Yang masih ditanyakan tetap sama, itu persamaan garis, hanya saja di sini gradiennya belum ada. Hanya ada titik koordinatnya. Titik koordinatnya ada berapa? Ada 2, min 1,0 sama 2,1. Oke. Kita tulis yang diketahuinya. Diketahui. Berarti di sini min 1,0 dan 2,1. Pikornya 2 ya. Berarti ini A, ini B, ini yang satu apa? Ini P, ini Q. Boleh sih kalian juga menulisnya sama kayak materi yang Ibu belikan kemarin. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Bebas gitu ya. Nah, kalau pakai rumus Ibu kan, kalau misalkan tikornya yang diketahui berarti pakainya rumus yang ini kan ya. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Ini rumus apabila dia diketahuinya 2 titik koordinat ya. Berarti kita yang ditanya tetap persamaan garis ya. Kita jawab ya. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Masukkan, Y-nya belum ada, adanya Y1, berarti Y dikurang Y1-nya berapa? 0. 0 per Y2-nya 1. 1 dikurang Y1-nya 0, gitu kan? Sama dengan X-nya belum ada, baik tulis ulang. X1-nya berapa? Min 1 per X2-nya berapa? X2-nya 2, berarti 2 dikurang X1-nya min 1. Dalam kurung min 1. Ini Ibu pindahkan ke sini ya. Oh, tangan nulis Ibu ya. Nah, Y dikurang 0, pasti hasilnya adalah Y per 1 kurang 0, pasti hasilnya adalah 1. Karena berapapun yang dikurangkan 0, berarti hasilnya dia sendiri, itu kan ya. Nah, ini ada tanda yang berhadapan nih, ada negatif dengan negatif ketemu nih, berarti harus dikalikan dulu. Berarti X negatif kali negatif plus, berarti X plus berapa? Plus 1 per, nah ini juga sama, negatif kali negatif plus, berarti 2 plus 1. Kita tulis ulang ya. Y per 1 sama dengan X tambah 1 per 3. Ini kenapa nggak bisa dijumlahkan? Karena ini beda variabel. Yang satu ada variabel, yang ini satu hanya angka ya. Berarti nggak bisa ya. Kalau udah kayak gini, diapakan? Kali silang ya. Mau yang mana dulu nih? Ini kali ini nggak boleh. 3 kali Y kali 3. Berarti 3Y sama dengan 1 kali ini. Ya kan? 1 dikali X tambah 1. Gitu ya. Berarti 3Y sama dengan 1 kali X. X 1 kali plus 1 plus 1 juga. Pindahkan yang kiri, berarti bagaimana? 3Y plus jadi min X plus jadi min 1 baru sama dengan 0 gitu kan. Min X nya dikedepanin jadi min X, Y nya jadi ke belakang jadi plus 3Y dikurang 1 sama dengan 0. Karena konstantannya nggak ada temannya lagi, cuman ini, berarti ini selesai. Nah, tapi kalau misalkan kamu pengennya ini X nya jadi positif, jadi bagaimana jadinya? Ganti nilainya, ganti semua ya, dibalik semua jadi X min 3Y plus 1 sama dengan 0 gitu. Itu dia, ini adalah persamaannya. Oke, ngerti ya? Oke, selanjutnya kemarin ya Ibu menyuruh kalian juga mengisi soal evaluasi 6, tapi Ibu lupa nih nomor satunya itu 1A apa 1B atau 1C atau D dan E. Ibu juga lupa ya. Jadi Ibu ambil acak dulu ya. Kalau misalkan Ibu loncat ke GCR untuk melihat soal nomor berapa, Ibu takutnya ininya mati videonya gitu ya. Nanti akhirnya ibu malas ngedit lagi. Jadi Ibu langsung aja apapun yang dihasilkan di Ibu video kan, ya Ibu langsung kirim gitu. Jadi nggak usah diedit lagi. Kalau ini mati kan otomatis Ibu ngirimnya 2 kali videonya ya. Oke, Ibu ambil aja yang nomor B ya, 1B. Nah, di sini katanya tentukan titik potong garis-garis berikut ya. Ada 2 garis sebenarnya nih ya. Ibu ambil 1B ya. Ini garis pertama, ini garis kedua. Jadi dipisahkan oleh tanda dan. Jadi Y sama dengan X min 5 itu garis pertama, Y sama dengan 2X min 2 itu adalah persamaan garis kedua. Jadi kita tulis aja dulu ya.
di sini. Ingat yang ditanya adalah titik potong ya. Dan ibu pun kemarin sudah menjelaskan sampai sini ya, perpotongan 2 garis lurus. Coba kalian dicek lagi GCR-nya, materinya, foto materinya sudah disalin apa belum sama kalian di buku ya. Kalau sudah berarti harusnya kalian ingat kalau bahwa ibu sudah memberikan materi itu ya. Oke, kita tulis apa yang diketahui dari soal diketahui. Diketahui itu ada 2 persamaan garis ya. Y sama dengan X min 5. Ini tulislah garis pertama. Persamaan garis pertama adalah Y sama dengan X dikurang 5 ya. Terus garis kedua katanya apa? Y sama dengan 2X dikurang 2. Berarti Y sama dengan 2X dikurang 2. Oke, gitu ya. Nah, yang ditanya adalah apa? Tipot. Titik potong. Gitu kan ya. Kita jawab. Kalau untuk menjawab titik potong, berarti kamu harus tahu nilai X sama nilai Y-nya berapa, gitu kan ya. Nah, untuk mencari kayak gitu, berarti kamu samakan dulu ini gini. Persamaan 1 akan sama dengan persamaan kedua. Karena dua-duanya sama bentuknya Y sama dengan. Ini juga Y sama dengan. Kalau bentuknya beda aja dikit. Kalau bentuknya misalkan yang satu Y sama dengan X min 5 misalkan. Terus yang kedua 2X ditambah Y dikurang 2 sama dengan 0. Itu kan bentuknya beda. Nah, itu kamu harus nyalin ulang gitu ya. Nantilah ibu jelasin ya bagaimana kalau menyalin ulang kayak gitu. Nah, ini berhubung bentuknya sama, Y sama dengan, dan ini juga Y sama dengan, dan depannya juga angka 1 sama, ini juga depannya angka 1, berarti aman kalian ya. Ya udah, kamu ambil yang ini aja, X min 5 sama 2X min 2. Garis pertama ketemunya X min 5, garis kedua ketemunya adalah 2X min 2. Gitu ya. Nah, sekarang yang punya variabel X itu dikumpulkan. Ini ada X, ini ada 2X. Terserah kalian, mau X yang pindah ke sini, X yang ini pindah ke sini, atau 2X yang ini pindah ke sini. 2X ini pindah ke sini, oke boleh. Berarti jadi bagaimana? Kalau nggak tuker aja. Ini kan 2X mau pindah, berarti ini kan nggak punya nih, min 5 nggak punya variabel X, maka ini juga pindah gitu kan. Berarti kita tuker aja, ini tuker dengan yang ini gitu ya. Berarti ini tuan rumahnya dulu siapa? Yang nggak pindah berarti di sebelah kiri siapa? X. Berarti yang pindah siapa? Plus kan, ini 2X kan, plus 2X. Kalau ngelewatnya sama dengan, dia berubah jadi 2X, min 2X maaf. Nah, yang ini yang nggak pindah siapa? Min 2. Yang ini yang pindah siapa? 5. Nah, min 5 itu pindah lewatnya sama dengan, tadinya min jadi plus 5. Nah, sekarang ini angka depannya tuh sebenarnya 1 ya, cuman nggak ditulis. Ini kan sudah variabelnya udah sama, ini X punya X. Nah, ini bisa dijumlahkan kalau kayak gini ya. Berarti punya hutangnya 2, dibayar 1. Gitu kan, karena ini depannya positif ya. Karena positif itu bayar, negatif itu hutang. Punya hutang 2, dibayar 1, berarti masih punya hutang. Hutangnya berapa? 1X. Sama dengan punya hutang 2, dibayar 5. Masih punya hutang nggak? Enggak. Lebih nggak bayarnya? Iya. Berapa lebihnya? 3. Kalau lebih berarti nggak usah ditulis negatif ya. Nah, atau kamu tulisnya gini, min X, karena 1 itu nggak usah ditulis juga nggak apa-apa ya. Min X sama dengan 3 gitu ya. Nah, yang ditanya itu kan adalah nilai X-nya, bukan nilai min X kan. Ya udah, X-nya itu berarti karena dia punya negatif, negatifnya pindahin aja sama kamu, dikasih ke 3. Jadi berapa hasilnya? Negatif 3. Ketemu deh, X-nya adalah nilainya adalah min 3. Ketemu. Nah, ingat tikor itu koordinatnya selalu X, Y. Nah, ketemu nih, X-nya dapat kamu min 3. Y-nya tinggal berapa? Y-nya bagaimana Bu nyarinya? Nah, Y-nya kamu pilih salah satu. Mau dimasukin ke garis pertama apa garis kedua? Yang enak garis ke 1 ya. Berarti tulis garis 1. Garis 1 itu rumusnya adalah Y sama dengan X min 5. Masukkan. X-nya kan udah dapat tadi, berarti Y sama dengan X-nya dapat berapa? Min 3 dikurang 5. Jadi Y sama dengan punya hutang 3, hutang lagi 5. Jadi hutangnya nambah banyak. Berapa hasilnya hutangnya? 8. Berarti Y-nya adalah min 8. Bu, sama nggak kita kalau masukkan ke G2? Yuk kita coba. G2 sama dengan berapa? Y sama dengan 2X min 2. Berarti 2X dikurang 2. Jadi Y sama dengan 2 dikali, tadi X-nya dapat berapa? Min 3. 2 kali min 3 baru dikurang 2. 2 kali min 3? Min 6. Dikurang 2. Punya hutang 6, hutang lagi 2. Berarti hutangnya adalah 8. Sama nggak? Sama. Jadi kamu bebas boleh pilih salah satu garis gitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir nomor 3. Nah, ini nomor 3 tuh lumayan panjang ya. Di sini ada persamaan garis
jika garis H melalui titik 4,3, berarti ini tikornya ya 4,3, dan tegak lurus dengan garis Y 2x kurang 1. Nah, ini agak panjang nih ya. Kita selesaikan dulu sampai koma ini dulu ya. Ada garis H. Garis H itu belum tahu persamaannya. Dengarkan. Ada garis H. Garis H itu belum tahu persamaannya. Dan dia melalui titik 4,3. Terus tegak lurus terhadap garis lagi, garis Y, dan persamaannya udah dapat nih, Y sama dengan 2x min 1. Tapi persamaan garis H nggak tahu berapa persamaannya gitu. Jadi gini aja kita tulis ya. Diketahui tikor dari apa? Tikor dari H. Garis H berapa katanya tikornya? Tikornya adalah 4,3. Berarti ini 4, ini 3. Berarti 4 itu A, 3 itu B gitu kan ya. Nah, terus dan tegak lurus. Nah, tegak lurus kan kayak begini ya bentuknya ya. T terbalik. Tegak lurus dengan garis apa? Y sama dengan 2x min 1 gitu. Ya. Nah, ini ada sebuah garis misalkan ini adalah garis G1. Nah, ini adalah G2-nya. G2-nya itu adalah persamaan garis H. Cuman H-nya nggak tahu berapa. Garis pertama adalah Y sama dengan 2x min 1. Nah, garis pertama pasti mempunyai gradien yang pertama. Nah, ingat nggak? Kalau di sininya bentuknya Y sama dengan, dan di sini dan yang pertamanya itu sudah 1 ya bentuknya koefisiennya, maka yang jadi gradiennya adalah yang mengikuti variabel X. Siapa yang mengikuti variabel X? 2. Berarti sini M1-nya adalah 2. Gitu. Nah, karena dia tegak lurus, ingat nggak bahwa M2 itu adalah kebalikannya dari M1. Lawannya plus adalah min ya. Nah, ini kan tadi 2, ini sebenarnya 2 per 1. Nah, kalau dibalik jadi apa? 1 per 2 gitu. Oke? Jadi M2-nya adalah min 1 per 2. Nah, kita cari dulu nih persamaan garis H. Persamaan garis H. Karena dia tikornya ada 1 dan juga dia gradiennya cuma segini, maka kamu tulis rumusnya yang mana? Y dikurang B sama dengan M kali X dikurang A. M ke berapa? M ke 2, karena kita ibaratkan si H ini adalah garis ke 2 ya. Kita masukkan Y dikurang B-nya berapa? B-nya dapat 3 sama dengan M2-nya berapa? Min 1 per 2. X-nya berapa? Nggak tahu, dikurang A-nya 4. Hilangkan si 2-nya, berarti dikali dengan 2 semua. Y kali 2, 2Y, min 3 kali 2, min 6. Ini hilang, sisa siapa? Min 1 kali X min 4. 2Y dikurang 6 sama dengan min 1 kali X, min 1X, min 1 kali min 4 plus 4. Ya. Nah, sekarang gini. Soal yang ini katanya, titik H, abis itu katanya kamu harus mencari titik potong antara garis H dengan garis Y sama dengan 2x min 10. Perhatikan persamaan ini. Ini bentuknya adalah Y sama dengan 2x sama dengan Y sama dengan 2x dikurang 10. Bentuknya Y sama dengan. Nah, tapi ini kita baru nyari sampai 2Y dikurang 6 sama dengan min 1x tambah 4. Nah, di sebelah kiri pengennya di sini kita ngikutin aja yang ini temennya, karena dia yang mau dicari titik potongnya. Kalau mencari titik potong, modal utama adalah bentuknya harus sama bentuk umumnya. Nah, di sebelah kiri temennya ini ya cuman ada variabel Y, berarti kita sebelah kiri temennya harus ada variabel Y saja. Berarti min 6 harus kemana? Pindah ruas. Berarti karena min 6 pindah, berarti sini sisa siapa? 2Y sama dengan, tuan rumahnya tulis dulu, min 1x tambah 4 min 6 pindah ngelewatin sama dengan baru plus 6, berubah jadi plus 6. 2Y sama dengan, ini ibu tulis min x aja ya karena sama aja ya, 4 tambah 6 berarti plus 10. Nah, sekarang bentuknya tapi yang ini maunya Y saja, depannya itu koefisiennya hanya 1, sedangkan di sini depannya koefisien ada berapa? Ada 2. Nah, berarti si 2 ini harus pindah kemana? Jadi apa? 2Y itu kan artinya 2 dikali Y gitu kan ya, sama dengan min x tambah 10. Berarti kalau 2-nya pindah, berarti Y sama dengan, terus dulu min X tambah 10, lawannya kali adalah bagi, atau bisa tulis per juga. Bagi berapa? Karena di sini ada 2, berarti baginya 2. Jadi hasilnya, ini kan tadi 1 ya, min 1 bagi 2, nggak bisa dihasilkan kan, tulis aja min 1 per 2X ya, 10 bagi 2, plus berapa? Plus 5, karena plus bagi plus, 10 bagi 2, 5. Nah, ini adalah persamaan yang
si H-nya ini. Ternyata persamaan H bunyinya adalah min 1/2X ditambah 5. Habis itu ya, tadi ini kan katanya H itu adalah G berapa? G1. Nah, sekarang ada lagi titik potongnya. Titik potong yang harus dicari adalah antara H dengan garis ini. Ini anggaplah G3. G3 berapa? Y sama dengan berapa? Y sama dengan 2X dikurang 10. 2X dikurang 10. Nah, ini adalah persamaan G3. Sama kayak kamu sama kayak tadi. Cari, kalau di sini kan katanya G1-nya sama G2. Kalau di sini kan katanya cari antara H dan G3 kan, berarti G1 sama dengan G3. G1-nya berapa? G1-nya dapat setengah X tambah 5. Berarti min setengah X tambah 5 sama dengan G3-nya berapa? 2X dikurang 10. Nah, kembali lagi kita punya si angka 2. Berarti harus dihilangkan. Kalikan semua angka 2. Ini coret-coret. Berarti min 1X atau min X aja ya. Min X. Terus nah, ini karena nggak ada kurungnya, berarti ini 5 juga harus dikalikan. 5 kali 2 berarti positif 10 sama dengan 2 kali 2 berarti 4X. Min kali plus min, 10 kali 2 20 ya. Nah, terus mau ya kita ini aja ya, kita tukar ini sama ini. Oke? Jadi min X dikurang 4X karena tadinya plus lewat pindah jadi min. Sama dengan tuan rumahnya ini min 20, ininya pindah jadi min 10. Punya hutang 1, hutang 4 lagi. Jadi hutangnya 5X sama dengan min 30. Hutang 20, hutang 10. Ya kan? Ini punya min di kiri, ini punya min di kanan. Berarti bisa hilang ya. Jadi sisa siapa? 5X sama dengan 30. Mencari nilai X berarti X sama dengan 30 dibagi 5. Jadi X-nya berapa? X-nya 6. Dapat tuh X-nya 6 ya. Karena yang tanya adalah tipot ya. Tipot itu atau X, Y ya. X-nya udah dapat nih 6. Tinggal Y-nya. Nah, Y-nya mau masukin ke persamaan mana? G1 apa G3? Yang enak G3. Berarti yang enak G3 berarti ya udah tulis Y sama dengan 2X min 10. Y-nya nggak tahu berapa, 2 dikali X-nya dapat berapa? X-nya 6 ya dapatnya. 6 dikali min 10. Berarti 12 dikurang 10. Berapa? 12 kurang 10 2. Berarti dapat deh Y-nya 2. Berarti tipotnya berapa? Tipotnya adalah 6,2. Artinya sampai situ ya. Oke, gitu ya. Oke, mungkin Ibu hari ini hanya menjelaskan itu saja. Materi selanjutnya kita akan lakukan di minggu selanjutnya ya. Kurang lebih Ibu mohon maaf dan Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.